Nah, simbol-simbol itu kan dibawa ke tempat yang tadi yang dianggap bersejarah, yang dianggap bersejarah tadi itu. Sehingga kurang lebihnya itu maknanya itu ya supaya Ngerso Dalem itu panjang umur, dan kerajaan yang dipimpinnya juga makmur, sejahtera gitu. Itu istilahnya kita percaya bahwa Ngerso Dalem kepemimpinannya di tahun berikutnya itu juga luber-luber, banyak rezeki, banyak manfaatnya bagi masyarakat. Salam Rahayu. Selamat datang kembali di podcastnya Para Putri Kedaton. Saya Gusti Kanjeng Ratu Hayu bersama dengan Mbak Chandra Kirono dan adik saya Bendoro akan bergantian membahas berbagai hal tentang adat tradisi maupun situasi sosial saat ini. Kali ini kita membahasnya tentang salah satu tradisi di keraton yang hukumnya wajib atau harus dilakukan setiap tahun. Apa itu? Ikuti terus obrolan saya bersama Mbak Kirono dan Jeng Bendoro kali ini. Stay tune. Halo Mbak Kirono. Halo. Halo Bendoro. Iya Mbak. Iya, tetap sehat, tetap semangat meski cuaca akhir-akhir ini sering nggak menentu. Iki cuacanya itu lagi enak banget nek karo teh hangat gitu loh nek sore-sore itu. Teh hangat dan pisang goreng. Nah, ini sebelum lebih jauh kita jadi bahas makanan. Sebagai putra-putra dalem, setiap tahun nih upacara adat apa yang berdua ini hampir nggak pernah absen, alias ikut terus, no option to skip. Semuanya. Semuanya. Apa ya? Sebagian besar. Yang pasti kan sungkeman. Sungkeman nggak ikut bisa dicoret dari kartu keluarga. Iya, tapi kan kita sungkeman dari yang sungkeman kakung sampai yang kepara, terus sampai yang konco kaji, kita semua kan hadir. Ya, bertukar toh. Shift. Ya, selama Ngerso Dalem masih ada unjukan ya aku ikut. Aku juga. Ya udah. Jadi kita ada kan? Jadi kalau ditanyain enggak ya? Kita enggak, maksudnya kalau hari pertama sungkeman kakung kan dari pagi sampai sore kan aku ikut dampingin. Aku ikut. Terus besoknya sungkeman putri, kamu ada ya? Aku cuman yang pagi aja, siang nggak ada. Ya, jadi Bendoro ini tugasnya poison tester. Ya. Jadi memastikan tidak ada. Kalau zaman dulu tuh kan ada poison tester. Nah, sekarang tuh masih ada Bendoro. Jadi kalau nanti Bendoro ngicipin atau berbusa, nah itu dia. Aku setiap kali mau sungkeman selalu nitip, Mbak, ada aku nitip. Tapi ini bercanda ya, ini nggak serius. Ya, jadi dia bertugas untuk bertanggung jawab atas unjukan atau minuman yang keluar. Keluar untuk Ngerso Dalem. Ayo tapi ya tester dari itu. Ya. Ya, jadi para pendengar podcast semua, kalau bayangin nih Putri Keraton tuh kerjaannya luluran dan perawatan gitu. Ada satu hari di mana putri-putri keraton justru koyoan. Itu tersangka utamanya saya, kedua lengan itu full koyo biasanya. Ini kenapa? Karena kita seharian waktu upacara ngapem itu duduk di depan tungkunya aku biasanya 2-3 gitu. Iya, biasanya 3. Ya, pakai sanggul, kebaya lengkap dan korset, saudara-saudara. Itu bikin apem yang jumlahnya 600 toh ya? Iya, total 600. 600 jadi 300 tangkep. Betul. Ya toh? Nah, itu bisa seharian dari pagi sampai maghrib. Ini nggak pakai kompor elektrik ya? Nggak pakai kompor elektrik. Pakai ando. Posisi silo atau tungkunya agak ke depan dan agak ke bawah sehingga posisinya agak bungkuk. Dan apemnya tuh abot. Iya. Terima kasih. Kasih gambaran lagi adalah adonannya di sebelah kanan. Kalau sudah matang separuh itu di sebelah kiri. Jadi kita olahraga sak badan. Besoknya koyoan itu laris gitu ya. Pijet, koyo bukan besoknya, malamnya nangis aku itu selain minum obat penghilang sakit sama full koyo 2 lengan.
Ya, itu Gimana? kelihatan kan siapa yang sering olahraga siapa Jadi, yang pernah yang itu yang terus besok malamnya kita nari Bedoyo Tirta Hyuningrat. enggak. Iya. Oh Nah, iya. itu sampai dari apa kempol sampai paha itu penuh dengan koyo. kempol paha koyo. Jadi kelihatan dari luar cantik, tapi dalam koyo. Lah, tapi kan saya pakai basah, jadi yang lengan harus lepas, Iya. ya kan. Tapi malam ya pakai koyo lagi tuh, soalnya malamnya tuh nangis aku. Pegel banget ya. Pegel banget. Jadi ya ini sebelum kita ngomongin koyo lebih jauh. itu kan Mang Apem kan baru hari kedua dari Tinggalan Jumenengan Dalam. Besoknya masih Sugengan, besoknya lagi masih Palabuhan. Ya. Ya kita Ya, masih ada Noto Apem kan. habis itu. Nah itu ya pas Sugengannya itu. Ya. Nah ini Mbak Kirono, ini kira-kira upacara apa sih rangkaian Tinggalan Jumenengan Dalam? Itu soalnya ingat nggak Mbak? Fotonya Mbak yang gagah itu pernah jadi viral di Twitter kok. Foto gagah. Foto nggak, aku sih milihnya kan karena Mbak kelihatan Wonder Woman banget meski pakai kebaya gitu loh. Tapi yang terus tuh lo dikomentari nek wes tuwa tuh suruh ora sah kebenan tutupan. Itu yang dimaksud antara keparaknya atau Mbak Kirononya? Maksudnya ya gimana Mbak? Tadi abang Rangkaian upacara atau Tinggalan Jumenengan Dalam itulah. Jadi gini, kita semua kan nggak mungkin kan lepas dari tanggung jawab itu. Betul. Ya kan. Nah, ngapem itu kan adalah rangkaian salah satunya. Hari pertama itu adalah ngeblok, ya kan? Itu adalah menyiapkan adonan dulu. Biasanya itu Ibu Gusti Kanjeng Ratu Hemas sama Mbak Mangkubumi, ya kan? Itu yang mokoi. Ya. Lalu biasanya Maduretno juga ikut, Ya. ya kan? Kamu ikut nggak? kadang-kadang ganti-gantian aja. Ganti-gantian. Nah, Aku seringnya nggak ikut kalau yang ngeblok. aku juga nggak ikut sering yang nggak Oh tahu. gitu. Oke, tahun ini kalian ya. Loh, ini bertugas memfasilitasi Tepas Tondo Yekti itu mengabadikan dari hari pertama sampai terakhir sampai Labuan loh. Ya udah kalau gitu kan- Pengagengnya koordinasi dari balik layan. Oke, kalau gitu kan kamu koordinasinya pakai pakaian jangkep, ya sekalian lihat Dari proses balik itu. layar nggak perlu pakaian jangkep. Ini terus. Iya, jadi hari pertama itu kan ngeblok, ya kan? Iya. Nah, kalau aku datangnya itu malam waktu ngecek. Ya. Coba mungkin diceritakan. Jadi ngeblok itu kita membuat adonan dulu, yang Iya. itu bukan porsi kecil ya, tapi itu porsi besar yang ukurannya itu 1 gentong, yang 1 gentong itu setengah badan, kilo lah. ya setengah badan kita ya, Iya, hampir itulah. Kita tingginya sama kok. jadi Hampir kayak sama. Nah, gentongnya itu ada 2. Iya. Yang satu itu untuk apem mustoko, yang Iya. dimana apem mustoko itu sangat besar. Betul. Satu lagi apem alit, Ya. gitu. Kira-kira apem mustoko itu juga gedenya sekepala. Ya. Ya. Kurang lebih itu diameternya Iya. ya. Diameternya Ya, sekepala orang dewasa. Karena apem mustoko itu adalah apem alit untuk jadi Isinya isian dari apem Apem mustoko. besar. Iya. Ya, apem besar. Jadi harus bisa menutup. Ya, jadi harus bisa Iya. menutup seluruhnya. Begitu. Nah, kalau zaman sekarang itu pakai ragi, kalau zaman dulu pakai tape supaya ngembang ya. Ya, Ya, jadi kita ngecek malam-malam itu untuk dilihat ngembang apa enggaknya? ngembang apa enggaknya. Ya, biasanya jam 11, jam 12 malam awal Ya. ke sana. Terus habis itu kadang-kadang ya sama ibu atau kadang-kadang juga sendiri atau sama Pak Mangku gitu. Nah, setelah ngeblok itu besoknya kita mulai jam 9 Ya. pagi sampai maghrib ya biasanya Iya, tergantung. biasanya saat selesainya habisnya adonan antara habis adonan atau nyampe 600. 636 kalau nggak salah. Ya itulah Kalau pokoknya. segitulah. Soalnya kita itu apemnya tuh kan nggak boleh retak atau besoknya Nggak ya boleh nggak retak. boleh Nggak retak, boleh terpisah nggak juga. boleh terpisah, nggak boleh mangap itu loh antara gabungan apa Bawah sama atasnya. setangkep itu nggak boleh ada Iya. ada celahnya. Jadi Kalau nggak bikinnya salah rapi. yang kecil itu apem alit itu sekitar 630 sekian.
Kalau yang apem mustoko itu sekitar 100 kalau nggak salah. 80 sampai 100. Ya 80-an kalau nggak salah. Yang penting besoknya itu karena harus dicek dan lain sebagainya itu kan harus sebisa mungkin, sesempurna mungkin lah. Gitu. Ya, setelah tadi ngeblok ngapem, lalu besoknya adalah sugengan. Noto apemnya. Ya, sugengan itu adalah menata apem. Biasanya kita disiapkan 10 blawong sesuai dengan sesuai dengan yang jumeneng Hamengkubuwono 10. Jadi 10 blawong. Blawong itu adalah piring yang sangat besar yang nanti diisi oleh apem mustoko. Sedangkan apem mustokonya itu sendiri itu sebanyak atau setinggi badannya ngerso dalam. Betul. Ya Disusun, kan? makanya namanya noto apem. Ya, makanya disusun, noto apem. disusun ditumpuk-tumpuk setinggi tinggi badannya Ngerso dalam. Yang jumeneng. Yang jumeneng. Nah, setelah itu lalu ditata dengan srono atau ubor rampe untuk labuhan yang lainnya. Betul. Ya kan? Karena ada yang ke Merapi, ke Parangkusumo, sama ke Lawu. Ya kan? Kalau misalnya tahun dal kita sama tambah Dlepeh gitu. Nah, besoknya hari keberapa? Hari keempat ya. Hari keempat jam 8 itu pelepasan terhadap abdi dalam yang akan labuhan gitu. Nah, biasanya di hari yang terakhir keempat ini kita berbagi tugas. Yaitu mantu-mantu dalam yang melepas. Ya. Karena kita sudah koyoan. Karena butuhnya cuma untuk melepas, ya kan. Jadi kan paling cuma dadah-dadah gitu. Enggak sih, jadi mereka ngutapke lah. Nah, itu kan prosesnya sendiri paling 5 menit, 10 menit sudah pada berangkat. Nah, kita yang sudah koyoan dan ngapem dan lain-lain selama 3 hari terakhir itu biasanya sudah tepar, sudah tidak sanggup bangun pagi, sehingga berbagi tugas dengan yang laki yang lebih gampang juga untuk busono. Nah, ini tergantung juga pas sugengan itu biasanya kalau pas tahun-tahun tertentu, misalnya kayak 2016 itu malamnya itu masih ada beksan waktu itu yang kita Tirta Hayuningrat itu. Nah, tapi tidak selalu setiap tahun karena meskipun sugengan itu istilahnya perayaan jumenengan yang ngarso dalam, tapi kalau di Keraton Jogja itu tidak selalu dirayakan pesta. Ya. Tapi kalau sugengannya itu dengan doa dan segala macam itu selalu ada, tapi pesta jarang. Ya itu tergantung dengan keinginan dari ngarso dalam ya untuk dirayakan atau tidak. Kalau misalnya beliau menciptakan tarian baru, nah biasanya terus tahun depan ditarikan di acara tinggalan jumenengan, biasanya gitu sih. Nah, mungkin bisa kita perjelas nih Mbak ya. Jadi memang peringatan-peringatan seperti ulang tahun kelahiran ataupun kenaikan tahta yang ngarso dalam itu dirayakan 2 kali. Jadi memang ada kalender Jawa dan juga kalender Masehi. Nah, contohnya nih, untuk kalender Jawa ulang tahun yang ngarso dalam itu di setiap tanggal 29 Mbak Gemulut. Kalau untuk kalender Masehinya itu di tanggal 2 April. Nah, begitu juga ulang tahun kenaikan tahta yang ngarso dalam. Jadi peringatan tinggalan jumenengan itu kalau secara Masehinya itu kan setiap tanggal 7 Maret maaf ya. Karena memang dulu kenaikan tahtanya itu 7 Maret 1989. Tetapi dalam kalender Jawa itu bertepatan dengan tanggal 29 Rejab, di mana ini selalu maju kan hitungannya dengan tanggalan Masehi. Nah, tapi memang yang dilakukan tradisi adatnya itu hanya pada saat peringatan yang tahun Jawa. Nah, kalau misalnya tahun Masehi ya kita ngerayain sendirilah pakai lilin gitu kan. Tapi kalau yang kalender Jawa ini yang bisa disebut dengan hajat dalam. Nah, memang nanti terus ada rangkaian-rangkaian yang tadi Mbak Kirono ceritakan itu bagian dari situ. Nah, sedikit tambahan aja tadi yang pada saat labuhan itu selain
yang di labu itu apem, tapi juga ada pakaian yang masuk dalam, ada pokoknya sesuatu yang sudah dikenakan oleh masuk dalam gitu, itu juga dimasukkan ke situ untuk di labu gitu. Mungkin tambahnya sedikit gitu, tapi memang ya ngapem itu adalah olahraga, olah rasa dan fisik. Karena kita juga harus dan yang pasti itu tepas Tondoyekti itu hanya boleh motret pada saat 1 jam pertama, dimana masih cantik gitu ya. Soalnya setelah lewat 1 jam itu terus ada minyak gitu ya, ada item-item dari arem gitu kan. Udah mulai keringetan, soalnya di depan lo duduknya juga udah mulai agak-agak kram-kram geringgingen piye gitu ya. Tapi ya itu adalah latihan kesabaran dan juga olahraga. Ya jadi ini Mbak, ini kan kalau ya istilahnya kita bikin apemnya tuh mungkin kayak kalau di barat tuh perumpamaannya bikin kue selamat telah ulang tahun gitu kan, bikin kue. Kira-kira sama nggak? Soalnya kan terus habis itu kan persiapannya hampir semingguan, terus habis itu dilabuh ke 3-4 lokasi. Itu maksud dan tujuan acara-acaranya itu apa Mbak? Ya maksud kalau bikin apem, maksudnya tinggalan dalam ini kan yang terpenting itu kan bagaimana apem ini kan sebagai tanda penghormatan kepada Ngerso Dalem toh. Dan ibu sendiri sebagai permaisuri itu yang memulai pembuatan apem itu kan, sebelum yang lainnya memulai duluan gitu. Jadi yang memasak apem ini adalah dibagi menjadi 2, ya kan? Yang apem mustoko dan apem alit. Yang apem mustoko itu untuk ibu-ibu yang sudah sepuh, istilahnya yang sudah menopause. Tapi kalau yang apem alit itu wanita yang sudah mempunyai suami, sudah menikah. Yang sudah menikah. Nah, semuanya ini adalah putri, ya kan? Kalau yang masih single and available? Itu hanya mengangkat apem dan menata di lemari. Nggak boleh pegang juga ya? Nggak boleh pegang tuh? Boleh. Oh boleh. Tapi nggak boleh masak. Oke. Gitu. Kalau yang sedang haid tidak boleh pegang. Yang sedang haid itu hanya duduk melihat dan menghitung tapi jarak jauh. itu lebih melatih kesabaran karena kita nggak boleh ngapa-ngapain, tapi di situ nggak ngapa-ngapain, duduk di situ dan hanya menghitung. Dan tidak boleh memegang. Gitu. Nah, biasanya itu kan semua, maksudnya prameswari, kita semua putri-putri dalam dan ada dibantu oleh Sentono Dalem. Sentono itu apa? Sentono itu adalah kerabat dekat. Begitu. Tapi yang masih satu terah. Karena kalau mantu nggak boleh. Maksudnya kalau Sentono mantu itu tidak boleh. Mantu perempuan. Kalau mantu perempuan itu hanya boleh menata. Tapi kalau terah langsung itu yang perempuan yang sudah menikah itu boleh. Gitu. Nah jadi memang selain apem itu tadi Mbak, yang memang apem itu yang sangat-sangat pentingnya adalah di proses pembuatan apem itu. Nah biasanya juga gimana ya, apem itu benar-benar melatih kesabaran kita, keikhlasan kita untuk membuat apem itu gitu loh. Karena kecintaan kita terhadap Ngerso Dalem gitu ya, istilah gitu. Ya, tapi ngerasa sih, aku pernah begitu, nggak boleh merasa terpaksa. Betul. Nah, jadi kalau sambil mikir, jadi intinya dilakukan dengan sepenuh hati. Begitu kepikiran, aduh panas ya, aduh sumuk ya, aduh berat ya, itu apemnya pasti nggak jadi. Iya, jadi pasti kosong. Iya. Bukan hanya kosong tapi dalamnya nggak matang. Ada aja. Ada aja. Kosong banyaknya kosong Mbak. Soalnya harus matang toh. Dan aku di ujung bagian reparasi. Tapi kan jarang reparasi yang tempatku karena aku membuatnya dengan penuh kecintaan. Mbak nggak jarang Mbak. Jarang itu panas loh.
Soalnya kan kalau tempatku apemnya melenuk-melenuk seperti yang bikin. Ya terserah lah. Jadi mungkin bisa dibayangkan aja, jadi kita nuangin 1 sendok penuh gitu kan, terus kita buat seperti mangkok, terus nanti itu baru bawahannya, terus tunggu dingin dulu, baru kita bikin setengah mangkok lagi, tapi harus setengah matang supaya kita Bisa menggunakan yang tadi sudah dingin itu untuk nutup. Jadi bentuknya Aku tak promosi. Ya. Untuk ilustrasinya yang lengkap ada di YouTube-nya Keraton Jogja. Masuk. Begitu. Oke. Untuk apemnya kayak gimana? Soalnya ada cara bikinnya visualisasi. ada. Kamu keringet ketes-ketes yo ono kok. Aduh, Cici. Kan susah kan kalau nggak ada visualnya. Iya kan ada, bisa di refer di YouTube, tidak harus di podcast. Iya, Oke, ya, jadi itu adalah apemnya. Tapi pada saat labuannya tadi saya sudah sempat cerita juga bahwa ada hal-hal yang lain yang untuk dilabuh juga, seperti pengageman dan lain sebagainya yang pernah dipakai oleh Saudara. Jadi, oh iya, kita mungkin perlu jelaskan apem mustoko itu untuk siapa dan apem alit itu untuk siapa. Jadi kalau apem mustoko itu yang disusun akhirnya dimasukkan ke belawang tadi seperti Mbak Kero cerita, terus untuk labuhan. Kalau apem alit ini nanti akan dibagikan kepada sanak saudara. Sentono. Gitu kan? Iya, sentono. Maksudnya bahasa Indonesia sanak saudara. Oke. Gitu. Nah, karena kita banyak, jadi butuh 636 itu tadi, gitu kan. Mungkin ada satu hal yang menarik juga adalah pada saat mengukur apemnya itu sudah setinggi kesodaran atau belum, itu ada tongkat panjang yang memang setiap kali Sultan yang Jumeneng itu terus diukur tingginya, dan itu tongkat itu terus digunakan setiap tahun untuk mengukur tinggi yang saudara. Jadi itu yang menarik. Dan di gedung Montrogini itu juga tersimpan tongkat-tongkat yang ukuran tingginya Harus dalam yang dulu-dulu. betul, dalam yang sebelumnya itu juga masih ada di sini. Sampai berapa? Waduh, aku nggak ngitung Mbak, Oh. karena nggak berani. Nanti kalau setiap kali dihitung jumlahnya beda kan, ya sudah, tidak usah dihitung ya. Kayak seperti kalau zaman dulu tangga sekolah gitu kan, selalu jumlahnya beda, udah nggak usah dihitung ya. Jadi sampai di situ saja. Nah, paling tidak ini nih, ada sejarah dalam arti menelusuri lagi situs-situs yang berkaitan dengan berdirinya sejarah Kerajaan Mataram gitu kan, atau Cikal Bakal Jogja. Nah, oleh karena itu lokasi penyerahan Umbu Rampe atau Labuan itu tadi itu ada di Gunung Lawu, Parangkusumo, Gunung Merapi, dan juga satu di Hutan Lepeh, Mbak. Nah, ceritanya. Gunung Lawu itu dipercaya sebagai tempat terakhirnya leluhur Mataram, yaitu Prabu Brawijaya kelima dari Mojopahit, Mbak. Nah, kalau Gunung Merapi yang konon mengeluarkan lahar pada saat tentara Pajang itu mau menyerang Mataram yang masih saat itu berusia dini lah waktu itu ya. Nah, kalau Pantai Parangkusumo itu tempat menyepinya Eyang Panembahan Senopati. Yang terakhir adalah di Hutan Lepeh, yaitu tempat menyepinya Eyang Sinuwun Hamengkubuwono pertama. Nah, jadi kenapa ditempatkan itu? Karena menurut kita itu adalah tempat-tempat yang sangat sakral, Bersejarah. dan bersejarah untuk cikal bakalnya Kerajaan Mataram. Ya, ini salah satu yang sering agak salah diartikan mungkin ya. Jadi kayak kapan itu ada media massa nasional tuh menuliskan kalau Labuhan adalah ke Inggrisnya itu the festival for the unseen world. Festival untuk kayak dunia kasat mata gitu loh. Padahal kan sebenarnya kalau kayak yang kamu bilang tadi, jadi kegiatan Labuan itu kan sebenarnya napak tilas toh sejarah awal berdirinya kerajaan, kan kurang lebih begitu. Ya, kita juga menghargai alam kan yang sudah. Makanya. Terus sama tadi kayak yang aku bilang, kalau dibilang festival yo, soalnya kan sebenarnya bukan dengan hura-hura toh kita memperingati hari Ngarso Dalem Jumeneng itu bukan ada resepsi gitu loh, kecuali memang benar-benar tahun-tahun yang spesial, tapi lebih dengan cara mendekatkan diri kepada Gusti Allah kan gitu. Betul. Nah, jadi resepsi itu kan di keraton itu sifatnya malah tidak wajib gitu loh Mbak.
Karena walaupun memang ada kalanya Nusa Dalam itu mengundang tamu untuk pertunjukan tari bedoyo, dan itu tari bedoyonya biasanya juga yang sangat spesial, yang mungkin Nusa Dalam memang membuat atau memang akhirnya lahir dari manuskrip dan lain sebagainya. Nah, tapi itu malah tidak selalu sembarangan tiap tahun. Jadi inti dari acara tersebut itu malah bukan resepsinya, tapi malah adalah napaktilas sejarah dan tradisi dan juga hajat dalam tersebut. Jadi kalau aku melihatnya itu adalah seperti tanda terima kasih kita kepada alam juga gitu loh. Jadi kita juga menghargai alam dengan seperti itu. Dan juga lebih kepada bagaimana kita dengan masyarakat, dengan adanya labuan dan lain sebagainya. Jadi bukan tentang hura-hura resepsi gitulah istilahnya. Jadi lebih ke ke mohon doa ya. Betul ya. Ya kan? Mohon ampunan, terus bersyukur, ungkapan rasa syukur, kan gitu. Jadi Ubo Rampe atau kelengkapan yang tadi dibicarakan oleh Bendoro itu salah satu simbol memohon ampunan dan harapan gitu loh, simbol-simbol itu. Nah, simbol-simbol itu kan dibawa ke tempat yang tadi yang dianggap bersejarah tadi itu. Sehingga kurang lebihnya itu maknanya itu ya supaya Ngerso Dalam itu panjang umur, dan kerajaan yang dipimpinnya juga makmur, sejahtera gitu. Memiliki yang wajib itu ya. Masyarakat. Ya, gitu. Tadi kan juga Bendoro kan juga bilang kan bahwa resepsi itu tidak wajib gitu. Ya, dan biasanya kalau misalnya adonan apem itu berlimpah sampai berember-ember istilahnya gitu ya. Itu istilahnya kita percaya bahwa Ngerso Dalam kepemimpinannya di tahun berikutnya itu juga luber-luber, banyak rezeki, banyak manfaatnya bagi masyarakat gitu. Kita pernah bikin apem sampai jam 7 malam ya. Iya, Kita dari jam 9 dari jam 9 pagi. Kita cuma berlima kalau nggak salah kan. Iya, tadinya berbanyak, cuma biasanya tuh jam 5, jam 4 itu udah mulai rontok satu-satu karena udah pada nggak kuat. Jadi kita itu aku ingat kok, itu pas aku hamil 5 bulan atau 4 bulan itu. Itu, dan istirahatnya cuma makan siang tok, cuma 20 menit, soalnya abdi dalam keparak yang bantuin itu udah geliang dia karena panas kan. Tapi ya itu, kalau misalnya tergantung niatnya, jadi nggak berasa capek juga, padahal ya duduk pakai kebaya, pakai. Jadi yang bagiku itu yang paling memorable itu tahun 2016, Mbak. Di 2016 itu kita ngapem cuma sampai jam 2:30 kalau nggak salah. Enggak, jam 4 ya, tapi kita udah dapat 700 lebih loh, Mbak. Dan itu cantik-cantik semuanya gitu loh. Terus sampai bagian reparasi nggak punya kerjaan toh? Akhirnya tidak mereparasi tapi bikin apa juga. Dan itu tidak banyak dari kita yang ngapem pada hari itu. Terus tapi malah hasilnya jadi cantik-cantik dan kita selesai jam 4 itu. Kalau nggak salah nggak sampai jam 4 kok Mbak waktu itu. Dan itu yang pertama kalinya dari saya ngapem pertama 2012, dan itu baru kali itu yang kita selesai sebelum maghrib gitu kan, dengan hasil yang melebihi dari 636. Biasanya tuh kita mencapai 600 itu kayak ngos-ngosan kan, tapi itu 700 lebih gitu loh di tahun 2016. Jadi kalau tadi itu kan prosesi, jadi memang kalau di keraton itu kan kita pakainya itu kalender Sultan Agungan ya. Jadi semua dirayakannya itu berdasarkan kalender Sultan Agungan. Nah, kalau yang kegiatan sifatnya non hajat dalem, piye Ben? Kalau peringatan yang sesuai dengan kalender Masehi, kita di tahun 2019 sampai 2020 kemarin kita sempat menggelar adanya pameran dan juga simposium. 2019 itu yang pertama, kita sebagai putra-putra dalam ini akhirnya membuat suatu acara yang cukup sangat diapresiasi oleh banyak orang, yaitu adalah pameran dan juga simposium. Pada waktu itu karena kita bertepatan dengan digitalisasi
manuskrip yang dari British Library. Betul, itu ya. Akhirnya kita mikir gimana ya cara kita men-showcase itu gitu kan, atau mempertunjukkan manuskrip itu. Dan memang ada banyak tantangannya karena memang manuskrip ini tidak boleh keluar dari area keraton gitu, tapi kita mau supaya masyarakat bisa melihat dan mengakses itu. Akhirnya kita buat pameran di pagelaran, dan juga cukup banyak yang antusias untuk nonton dan lain sebagainya. Terus saya itu kayak terlalu beridealisme pada waktu itu, Mbak. Waktu pameran pertama kalinya itu, jadi karena ini manuskrip gitu kan, akhirnya saya punya ide, oke, manuskrip itu kita bawa dari Widya Budoyo menuju ke pagelaran dengan rombongan iring-iringan, dengan iring-iringan gitu kan. Depan ada beberapa prajurit, ditutup dengan beberapa prajurit, terus maksudnya dia bikin yang biar instagramable. Iya, maksudnya biar catchy gitu kan. Jadi memang ada, ya sebenarnya sih itu tetap dilakukan tanpa ada prajurit dan lain sebagainya. Abdi Dalam tetap membawa manuskrip ini dengan agung lah, istilahnya seperti itu. Maksudnya dengan bawanya tuh dengan special treatment lah gitu ya. Karena memang manuskripnya sudah tua. Tapi saya sedikit hiperbolakan gitu kan. Jadi ada prajurit di depan, ada prajurit di belakang. Terus saya jalan ngiring-ngiringin manuskrip itu gitu kan. Terus saya pakai pengageman jangkep, udah jangkep, sudah cantik gitu kan. Terus pakai sendal jinjit, Mbak. Nah, yang dilupakan adalah di area keraton itu semua berpasir. Akhirnya ada kerikil yang masuk ke dalam sepatuku itu, jalan dari Widya sampai pagelaran, dan karena banyak kamera jadi saya cantik gitu. Tapi dalam hati aduh gitu. Jalannya jauh. Habis itu pameran yang kedua saya bilang nggak usah ada kayak gitu lagi. Jadi moral story-nya adalah kalau mau bikin sesuatu untuk keraton itu jangan mikirnya tuh pencitraan. Iya. Mikirnya tulus, nanti kalau nggak kemasukan kerikil. Kerikil kecil yang nggak mau keluar dan akhirnya membebani hidup saya. Nah, itu cerita 2019. Nah, kalau 2020 kemarin kita acaranya sedikit berbeda karena kan memang temanya berbeda. Yang 2020 kita temanya adalah pengageman gitu ya. Jadi pengageman akhirnya kita tunjukkan, kita pamerkan dengan simposiumnya yang 2019 itu benar-benar banyak sekali yang memuji karena ada kita baik kedatangan narasumber yang luar biasa juga, dan benar-benar pembukaannya tuh top banget gitu ya. Memang semua orang banyak yang memuji itu. Jadi ini simposium itu sukses berat lah di 2019. Terima kasih. Tepuk tangan kepada GKN Hayu dengan timnya tentunya. Dan di 2020 juga begitu sama. Nah, kita yang sekarang di 2021 ini yang agak sedikit kebingungan sebenarnya mau seperti apa, dikarenakan kita masih di tengah pandemi. Kalau di 2020 kemarin itu kita di setengah jalan udah harus tutup. Akhirnya karena pandemi ini masuk ke Jogja, sudah mulai masuk. Jadi kita setengah jalan, kita harus menyesuaikan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini tahun ini kita akan sedikit berbeda, tapi mungkin untuk episode berikutnya gitu ya. Ya, Mbak Kirana ada yang mau ditambahin? Jadi gini, kalau intinya sih Nusa Dalam tuh pernah berpesan bahwa peringatan kenaikan tahtanya beliau itu jangan jangan wah gitu loh. Tapi yang penting itu beliau itu menginginkan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Itu sih. Jadi bukan pesta-pesta dewe gitu ya. Bukan pesta-pesta sendiri, tapi bagaimana membuka wawasan, membuka edukasi atau pengetahuan ya, seperti simposium itu kan suatu wawasan ya, tentang bagaimana keraton itu untuk masyarakat yang mau belajar tentang budaya Jawa gitu. Keraton ini kan sebagai pusat budaya Jawa ya.
itu kan memiliki banyak sekali pengetahuan dan kekayaan yang adiluhung yang sumbernya itu dari naskah atau benda-benda lainnya. Nah, 2 tahun yang lalu waktu menutup kegiatan rangkaian Tinggalan Jumenengan itu, saya menyampaikan rasa senang sekaligus bangga. Aduh, terima kasih terhadap adik-adik saya. Terima kasih. Yang bekerja dalam mengemas kegiatan keraton ini gimana sesuai dengan zamannya, gitu loh. Karena kalau aku nggak kepikiran. Kalau zamannya beda ya. Kalau aku sih lebih kepada berangan-angan terus Mbak Hayu ini gimana ya gitu sih kalau aku. Gitu. Yang penting kan dulu kan aku pernah yang waktu kalian awal-awal mau bikin simposium, terus membuat pameran, aku iki adik-adikku ki udah ngomong apa toh? Bahas opot Cuman rapat pertama datang terus itu lagi gak datang. Aku cuma gini, ya wes terserah kalian ngaruh gawe apa, sing penting duitku cukup di ngebiayai kuwi. Nak kompok ya golek ODP. Gitu. Oke, nah Bendoro, ini kan ya itu tadi yang dibilangkan kalau yang kali ini untuk yang tahun ini kan konsepnya kita berubah, gitu. Nah terus terang, jadi gini, untuk simposium itu tibanya di saya, Hayu. Kalau yang pameran itu di Bendoro. Nah nanti untuk pengisinya tari-tarian itu di Mas Notonegoro. Jadi kurang lebih ini 3 ini, 3 masketir ini. Nah jadi ya ini kita agak bergeser jadinya, karena kan kalau simposium itu kan biasanya dalam satu ruangan. Yang kemarin 2 tahun terakhir itu kan terus pembicaranya datang. Lah ini kan nggak mungkin banget toh, wong kalau nggak salah kemarin itu kan sampai 400 orang, 500-400 orang dalam satu ruangan, itu kan bisa digerebek ya kalau sekarang gitu. Nah jadi Putri dalam membuat agenda acara yang tidak memenuhi di dalam ruang tertutup ya toh, kurang apa lagi. Nah jadi kalau rencananya jadi mungkin tidak dibilang simposium sih, tapi kayak tahun-tahun lalu itu kan setiap pameran itu weekend tuh ada workshopnya ya. Akhir pekan tuh ada workshopnya macam-macam. Nah ini mencoba kita bikin itu, konsepnya dibikin itu memperkuat seminar-seminar dan workshopnya pameran, tapi dengan medianya online. Kurang lebih gitu sih. Nah, pameranmu arep piye? Nah, memang pameran yang kali ini sebenarnya saya sangat antusias banget Mbak, karena yang kita pertunjukkan ini kan adalah temanya jamuan dan juga Ramadan gitu kan. Jadi barang-barangnya itu di keraton masih banyak sekali gitu kan, dan cantik-cantik sekali gitu loh. Maksudnya dari segi warnanya dan lain sebagainya itu nggak kalah dengan yang kekinian gitu loh. Jadi yang saya maksud adalah T-set gitu kan. Tidak hanya T-set tapi juga ada piring, ada kristal, ada perak yang set makanan, jadi kayak sendok perak dan lain sebagainya. Dari era HB6 sampai ada juga perlengkapan makan dari era Hamengkubuwono ke-8 gitu. Jadi itu sangat-sangat menarik karena produsennya itu dari hampir seluruh dunia bisa dibilang gitu ya. Ada yang dari Perancis, ada yang dari Jerman, ada yang dari Cina, Jepang, semuanya itu ada. Jadi bisa dilihat bahwa era zaman Hamengkubuwono ke-6, 7 dan 8 ini kerjasama antar negara itu sangat-sangat bagus gitu loh. Dan juga memang jamuan-jamuan ini ada unsur modern, ada unsur barat, tapi juga ada unsur sininya. Jadi misalnya gini, perjamuan makanan itu kan kalau di luar negeri tentu ada anggur putih, anggur merah gitu kan, ada gelas brandy gitu ya, terus ada sendok garpu dan lain sebagainya, pisau gitu, tapi ada wijian. Oh, jadi tetap ada makanan pakai tangan. Jadi tetap ada wijian. Jadi akhirnya orang zaman dulu kolonial itu sebelum makan itu wiji dulu. Jadi tapi tetap pakai sendok garpu. Tetap pakai sendok garpu gitu. Jadi
ini bisa mungkin kita bisa lihat kearifan lokal. Bukan, pandemi ini seharusnya nyontoh dari itu gitu kan. Sebelum makan cuci tangan dulu kan gitu kan. Itu jadi bisa sangat applicable pada saat kita di tengah pandemi seperti ini. Makan micik dulu gitu kan, walaupun pakai sendok garpu. Nah, kurang lebih begitu. Tetapi memang pameran yang kali ini akhirnya agak sedikit berbeda karena kita akan melakukannya luring dan daring. Asik. Aku senang banget ngomong itu deh, luring dan daring, karena memang tidak bisa berkumpul tempat yang banyak dan juga tidak bisa di satu ruang tertutup juga dan lain sebagainya. Akhirnya kita adakan itu dan dikarenakan kalau terlalu mepet kasihan juga orang-orang yang belum berkesempatan atau memang masih sibuk dan lain sebagainya, akhirnya kita perpanjang. Jadi pamerannya itu dari bulan Maret sampai Agustus dan kita memang setiap bulannya nanti tentu ada sesi-sesi kecil-kecilnya secara online. Terus nanti ada juga yang simposium yang tadi itu dibilangin. Lalu ya sedikit promosi juga nanti bisa dilihat di Instagramnya Keraton Jogja.event gitu ya, untuk lebih lanjutnya, kurang lebih begitu deh. Oke, jadi nggak kerasa jadi bahwa tradisi peringatan kenaikan tahta ini kan sudah ratusan tahun ya dari zamannya yang dulu gitu, tapi masih bisa kita lestarikan sampai sekarang. Jadi moga-moga nih tetap bisa bertahan meskipun zaman terus berjalan. Aku sendiri sih juga berharap semoga adanya simposium, pameran itu kita harapannya tuh generasi muda itu dapat dengan mudah teredukasi seputar budaya Jawa dan khasanah keraton dengan format yang lebih menarik lah, lebih gampang diterima. Sampai sini dulu aja ya Mbak Kirono dan Bendoro ngobrol-ngobrolnya. Udah mulai bosan ngobrol sama kita berdua ya Mbak. Aku udah capek lihat mukanya. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi deh yang topik lainnya, udah ini soalnya panjang nih kalau enggak nih. Jadi sehat, jangan lupa rehat sih. Jadi saya GKR Hayu menutup episode kali ini, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di episode Rembuk Rasa Putri Kedaton berikutnya. Bye.